akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga adalah harmonisasi dengan standar internasional menjadi aspek krusial dalam pembaharuan KUHP. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang memerlukan penyesuaian dalam sistem hukum nasional. Untuk itu diperlukan suatu kodifikasi yang sistematis untuk memastikan tidak terjadinya disharmoni antara ketentuan domestik dan kewajiban internasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam penegak hukum yang berstandar global. Hadirin yang berbahagia, KUHP saat ini mengandung kelemahan yang mendasar dalam perlindungan HAM. Karena masih mengadopsi pendekatan represif yang kurang menghormati hak terdakwa atau tersangka. Reformasi harus mengutamakan prinsip fair trial, termasuk pengawasan ketat terhadap upaya paksa pengakuan hak proses pidana, serta jaminan akses bantuan hukum yang sejak dini. Pembaharuan ini bukan hanya perubahan normatif, tetapi upaya membangun sistem peradilan yang humanis dan adaptif. Mekanisme pengawasan upaya paksa seperti penangkapan, penyadapan, atau penahanan saat ini hanya mengandalkan pra-peradilan dan dinilai tidak efektif mencegah kesewenang-wenangan. Data dari Komnas HAM ini tahun 2020-2024 mencatat ada 282 kasus penyiksaan oleh aparat. Ini menunjukkan lemahnya perlindungan HAM dalam proses pidana. Peradilan juga cenderung hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu secara finansial, meninggalkan kelompok rentan tanpa perlindungan yang memadai. Saudara hadirin yang berbahagia, hal baru yang diakomodasi dalam hukum acara pidana Indonesia adalah melegitimasi penyelesaian pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini dianggap lebih humanis dalam penyelesaian perkara pidana yang mengubah reformasi penegakan hukum yang bersifat punitif menjadi restoratif. Kemudian di dalam perkembangan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Sehingga konsep penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif harus dilegitimasikan melalui suatu peraturan hukum acara pidana yang berlaku dan mengikat semua aparat penegak hukum. Perlu pengaturan yang lebih tinggi untuk mencegah terjadinya perbedaan pandangan dari masing-masing penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif karena masing-masing memiliki aturan tersendiri-sendiri. Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Perkapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian Kejaksaan mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Bahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung nomor 1691 tahun 2020 tentang pembelakuan pedoman keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum. Agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya, maka aturan-aturan tersebut perlu diwadahi dalam suatu payung hukum, dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu RUU KUHP, demi menghilangkan stigma bahwa penerapan keadilan restoratif sifatnya hanya komplementer dan bukan menjadi satu alternatif penyelesaian pidana yang bersifat primum remedium. Pengaturan mengenai sistem penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif di dalam hukum acara pidana yang masih dalam rancangan memberikan implikasi yang penting. Karena poros pelaksanaan teknis dari penerapan keadilan restoratif telah secara eksplisit verbis diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif menguntungkan masyarakat dan negara karena menerapkan prinsip de minimis non accurate leg, atau artinya hukum tidak mengurus hal sepele, dan prinsip subsosialitif yang artinya bahwa penuntutan hanya dilakukan bila perlu. Untuk itu jaksa sebagai penuntut umum karena kewenangannya berperan untuk menilai apakah perkara layak untuk disidangkan atau diselesaikan di luar pengadilan.
Pendekatan ini menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan efektif. Bapak, Ibu, dan Sivitas Akademika Universitas Jenderal Sudirman yang saya banggakan. Pembaruan KUHP nantinya harus menjamin proses law, proses hukum yang adil, tidak hanya dalam aturan tertulis, tetapi juga dalam prakteknya. Hal ini termasuk perlindungan hak tersangka, terdakwa di setiap tahap peradilan yang akan meminimalisir kegagalan pembuktian atau akibat dari pelanggaran prosedur. Pemenuhan prinsip ini juga akan menyederhanakan proses peradilan serta mempercepat penyelesaian perkara. Salah satu bentuk due process of law di dalam KUHP yang berlaku saat ini adalah jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa. Dalam kerangka perlindungan HAM yang mencakup aspek administrasi peradilan, terdapat beberapa prinsip fundamental yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peradilan yang adil, fair trial. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan atau independent judiciary. Yang ketiga adalah mekanisme pemulihan yang efektif atau effective remedies yang sebenarnya telah terakomodasi dalam KUHP yang berlaku saat ini. Untuk itu, maka hal-hal yang secara substantif merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak asasi manusia ini jangan sampai degradasi atau malah dihilangkan. Justru ini harus dapat diperkuat dalam rangka penerapan supremasi hukum asal yang berbasis due process of law. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati. Di dalam praktek penegakan hukum, supremasi hukum yang baik harus terjalin kerjasama baik antara penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana. Fungsi penasihat hukum atau advokat sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan perundang-undangan yang mengatur kedudukan, fungsi, dan peran penasihat hukum agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Diperlukan suatu kualitas penasihat hukum yang berdedikasi dan berintegritas, tidak hanya bertindak demi kemenangan kliennya, namun juga memikirkan kepentingan keadilan serta kepentingan masyarakat. Dibutuhkan pemahaman bahwasanya penanganan perkara mengedepankan efisiensi dan kemanfaatan bagi masyarakat.